Halo teman-teman semua, sahabat emas dimanapun berada, ketemu lagi dengan Bang Edi pada konten edukasi emas. Satu bulanan lagi kita akan memasuki 2023 gitu. Yang katanya, kabarnya mungkin kita juga akan terkena dampak dari resesi yang melanda di seluruh dunia gitu. Kelihatannya Indonesia cukup tangguh. Pada dasarnya yang menopang ekonomi kita adalah rakyat kecil yang apakah itu pedagang bakso, dagang cilok segala macam, itulah penopang ekonomi dasar kita karena rakyat kecil saling bertransaksi, saling berdagang gitu. Kalau misalnya kita perhatikan selama beberapa kali krisis yang pernah kita alami, bahwa terbukti, ini fakta ya, terbukti badan usaha yang berhubungan dengan emas itu kebal terhadap resesi. Bahkan mungkin di saat krisis malah menambah jumlah karyawan gitu. Jadi sebenarnya video ini lebih kepada teman-teman yang berjualan emas ataupun pedagang emas ya. Kelihatannya tidak perlu terlalu khawatir soal resesi yang akan terjadi. Kenapa begitu? Karena pada saat misalnya terjadi krisis, orang akan ada yang namanya istilahnya panik beli atau panik jual gitu, panik buying, panik selling gitu. Akan selalu terhubung dengan para pemain emas. Orang mau beli emas ke kita, orang mau jual emas juga ke kita gitu. Jadi ya saya rasa para pemain emas tidak akan terlalu terpengaruh dengan yang namanya krisis ataupun resesi gitu. Cuman lagi kita kan tidak boleh hanya membahas soal pedagang emas, kita juga perlu melihat kondisi dari para konsumen kita gitu. Artinya memang perlu kita berikan nasihat-nasihat untuk para konsumen kita untuk mulai mengubah pola hidup yang misalnya agak sedikit konsumtif menjadi agak berhemat dan juga mulai menabung ataupun berinvestasi pada barang-barang ataupun nilainya terus naik. Kalau misalnya kayak handphone ini misalnya kan, ini udah pastilah barang yang terus turun nilainya gitu. Sedangkan kalau misalnya emas itu udah pastilah nilainya secara fakta selama ribuan tahun bahwa terbukti nilainya terus naik ya. Kalau misalnya uang kertas itu udah pasti juga lah, udah pasti setiap tahun misalnya inflasi sekian persen ya, artinya nilainya terus turun ya. Jadi sebenarnya tidak layak juga untuk dijadikan sebagai simpanan, mungkin ya untuk keperluan sehari-hari secukupnya. Saya ada sebuah prinsip yang sering saya ulang-ulang kalimat itu, bahwa uang kertas secukupnya, emas selebihnya gitu. Jadi itu menjadi pijakan bagi kita semua. Kita perlu uang kertas untuk kebutuhan sehari-hari, bayar listrik, beras segala macam. Tapi kalau untuk tabungan, teman-teman harus pikirkan lagi apakah akan menggunakan instrumen emas atau uang kertasnya. Jadi demikian teman-teman semua, sebagai sedikit nasihat lah untuk menghadapi 2023 yang mungkin agak sedikit lebih berat dari 2022, tapi kita semua seharusnya bisa tetap optimis karena pedagang emas akan bisa survive dalam kondisi apapun gitu. Demikian, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.